Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Perbandingan dua hybrid yang lagi sangat seru sekali di tempat yang sangat seru sekali juga bersama dengan orang yang nggak terlalu seru. Sebenarnya komparasi bisa sendiri kan? Kenapa mesti ngajak saya? Karena yang namanya komparasi nggak bisa mundar-mandir begitu. Yang benar tuh ada orang pengen lain. cari ribut aja. Nggak seru gitu kalau sendiri. Nih ya, yang nyari ribut itu Bung Fitra, kami ngajak kolaborasi ikut sini. Kalau saya dianggap cari ribut, kenapa ngajak saya buat komparasi ini? Karena mesti ada yang megang salah satunya. Nggak bisa sendirian, namanya komparasi itu susah untuk sendirian. Oke, saya siap ribut. Saya megang yang mana? Nggak ada yang ribut-ribut. Ini kita bahas dulu tempatnya. Ini tempat enak sekali. Ada kehijauan di tengah-tengah Jakarta, yaitu di GBK. Selalu kebanggaan kita. Selalu kebanggaan, olahraga di sini enak sekali. Banyak tempat olahraga juga. Hasil GBK ya? Hasil GBK ini. Ya, ototnya enggak, ototnya hasil gym. Gym. Kapan pernah nge-gym? Ini nge-gym sekarang. Anyway, berarti harus ada yang megang salah satu. Ini mobil kami. Oke. Ya. Ini mobil pinjaman, punya ya. Wuling. Ya, biar adil, caranya siapa yang megang mana? Kenapa harus ada yang megang satu mobil sih? Supaya terjadi keributan kan? Itu permintaan pasar masalahnya. Oh. Penontonnya yang minta ada keributan. Ya udah, saya megang yang mana? Kita split ya. Yang menang megang Wuling. Yang menang megang Wuling. Oke. Jadi saya... Ya, oke. Oke. Gak masalah. Ini mobil top of the line-nya Almas. Oh iya. Ya. Ini nggak lihat di sini. Sebuah Toyota, kalau lihat emblemnya lagi Toyota Kijang, mobil yang sudah melegenda 45 tahun. Ini berapa tahun melegendanya? Mobil rakyat yang tadinya pickup untuk pedesaan. Dan sudah berevolusi menjadi sebuah mobil yang modern, yang bahkan sudah tidak pakai leather frame lagi. Harusnya leather frame. Almas udah berapa generasi? Almas ini baru satu generasi pertama, membanggakan sekali. Ini hitung sendiri, udah berapa generasi? Kelihatan. Udah 7 generasi. Kelihatan, udah tua. Loh, ubanan cocok. Bukan, maksudnya ini udah 7 generasi. Setiap generasi pasti Toyota belajar sesuatu. Setiap generasi pasti Toyota memperbaiki sesuatu. Ya. Kalau ini udah baru generasi pertama aja udah begini sempurna. Loh, itu yang nanti kita buktikan dalam komparasi ini. Tapi Toyota Kijang ini selalu mobil yang ditunggu-tunggu. Dan untuk pertama kalinya Kijang menghilangkan diesel dan menghadirkan hybrid sebagai solusinya. Nangis gini, para pencinta diesel itu sedih nggak ada diesel lagi di Innova. Enggak. Para pencinta... Mereka sedih karena mereka belum tahu pasti bahwa hybrid itu bisa menggantikan semua keunggulan diesel. Ya. Padahal bisa. Oh iya, gini. Diesel itu hemat. Iya. Iya kan? Ini lebih hemat. Terus apa? Para pencinta Kijang sedih. Bentar. Kenapa ngebelain diesel? Itu kan mobilnya hybrid juga. Oh iya, bener juga. Anyway, para pencinta Kijang itu sedih Kijang berubah menjadi front wheel drive. Oke, tapi berapa sering rear wheel drive itu kepake? Kepake kalau pas nanjak licin. Rear wheel drive itu mengorbankan satu space di dalam karena ada channel. Iya. Kemudian mengorbankan efisiensi juga. Iya, tapi kan di beberapa hal rear wheel drive memang berguna. Tapi di sebagian besar waktu kita front wheel drive untuk mobil seperti ini cukup. Tapi di saat tanjakan licin ini berguna sekali yang namanya rear wheel drive. Berapa persen kita gampang pakai cara saya aja kalau misalnya nggak bisa nih tanjakan licin, mundur. Anyway, ini yang kita bahas adalah perbandingan ya, bukan. Oke. Harga dulu kita lihat. Harga. Dulu waktu ini keluar 500-an. Wow, warga pada seneng. Terus kemudian sekarang harganya nih murah sekali. Diturunkan. Nggak tahu ada update harga baru? Ini sebuah Toyota yang lebih besar dimensinya. Oke, sama-sama 7-seater, tapi ini pure 7-seater, bukan 7-seater ditambahin. Iya, belum saya ngomong. Berapa? Ini 470 juta. Masih kemahalan. Ini 458 juta. Udah 458 juta dapat low end entry level G.
ada lagi yang lebih entry level dari ini, yang tidak hybrid. Nah, kita Ini- bicara mobil hybrid sekarang ya. Ya oke, Kijang itu memang mobil yang simpel, mobil bukan yang harus dengan Itu- fitur yang macam-macam. Itu gitu. Kijang dulu yang rear wheel drive. Oke, ini fitur lebih banyak. Ada fitur radar. Ini lengkap banget. Lu lihat tuh. Oke, ada Keren banget panoramic sunroof. Pasti itu untuk menutupi kekurangannya dibanding solidnya sebuah brand Toyota ini. Ini lahir Soalnya kalau misalnya dibikin harganya sama, fiturnya sama, udah pasti orang langsung pilih yang aman. Ini jelas-jelas lengkap banget. Nih ya. Iya, Lihat lengkap. aja. Udah pasti harus Lihat ya. lengkap. LED. Lubang-lubangan asli semua. Ada lubang Palsu. juga. Ada lubang Palsu. nih. Yang Itu ini grill. asli lubangnya. Enggak, grill. Palsu. Oke. Untuk memperbaiki aerodinamika. Nanti kalau mungkin keluar GR Kijang, mungkin ini dibolongin. Tapi kan ini buat yang versi hybrid. Jadi bentuk GR Kijang ya. mungkin Menarik juga siapa ya. tahu gitu ada GR All wheel Kijang. drive gitu. Mungkin turbo. Turbo all wheel drive. Nah, ini kan yang penting bentuknya sporty tapi tidak mengorbankan aerodinamika. Oke, sebelum kita belakang, kita buka dulu kap mesin. Oh, berat juga ya. Berat. 4 silinder 2000 cc Sama. hybrid. 4 silinder 2000 cc hybrid. Apalagi? 174 horsepower. 184 horsepower. Lebih berat itu. Cuma 30 kg lebih berat. Lebih berat. 30 kilo. Ditambah Om Mobi yang nyetir dan saya yang nyetir ini. Bedanya jadi 40 kilo, 50 kilo. Ya, torsinya 320. 187 Nm. Ah, kan Ditambah 205 Nm dari listriknya. Tapi totalnya nggak bisa begitu kalau nambah torsi. Nggak Nah, bisa tambah 1 tambah Saya 1 nggak 2. bilang ditambah, tapi itu ada 187 tambah 205, oke lah. Tapi pasti di atas 300 Nm juga. 0 ke 100, 9,8 detik, tembus 10 detik. 0-100 9,0. Masih spare 0,8 detik lagi buat ngopi-ngopi, buat baca-baca baru nyampe. Dari Om mana Mobi. datanya? Dari Om Mobi sendiri. Iya. Ini dari mana datanya? Ini dari Auto Driver udah ngetes. Berat banget lagi. Lebih Kenapa mantep kap itu. mesin? Hah, ini lebih mantep bunyinya breknya. Ya ini masih ada defleksi di sini. Oke. Velgnya 18 inch malah. Oke, Velgnya 18 inch itu berapa? 16. Tapi jadi lebih nyaman. Ini 18 aja karena desainnya dari Almas itu kelihatannya kecil. Tapi ini 16 ya oke lah, bannya kecil. Tapi dia pakai profil ban jadi lebih Ya tebal. Allah, Akan ini memberikan kenyamanan yang udah lebih baik. udah kecil, masuk lagi offsetnya terlalu masuk. Gimana perasaan Om Mobi nyela mobil sendiri? Lanjut belakang, Oke. belakang. Rem sama-sama disc. Rem sama-sama disc. Oke. Ya, sama-sama ada over-fenderan. Oke. Nah, ada roof rack ini, itu nggak ada roof rack. Nggak perlu. Mau Ya? sekarang buat apa? Loh. Roof rack itu buat apa? Buat mudik. Buat mudik. Naruh roof Kita box. aja tidak menyarankan orang Pakai pakai roof roof box box di atas karena itu akan meninggikan Roof center box. of gravity. Daripada Satu-satunya kerdus diikat-ikat. fungsi ini yang banyak dipakai orang adalah Goyang-goyang ini pelan-pelan aja. Ini adalah Pelan-pelan untuk aja goyang-goyang fashion. Wuling sudah mikirin gimana caranya ngasih yang terbaik buat customernya. Ini emang saya akuin Wuling itu fiturnya banyak. Banyak. Makanya setiap kali pabrikan lain bikin fiturnya banyak, komentar netizen adalah Bagusan terima kasih Wuling." Wuling. Oh, terima kasih Wuling, benar juga. Terima kasih Wuling. Oke. Bagasi, nih ya. Oke. Lihat nih. Dari Dari belakang. overhangnya aja kelihatan ini lebih pendek dibandingin yang Innova. Ya. Ini secara dimensi juga panjangan Innova. Ini apa knalpot ceritanya? Biru-biru gini. Loh, itu biru karena hybrid. Kenapa harus di Ker- situ? biar kayak knalpot, Oke. ya. Nih, kayak Audi. Tuh, lampunya Oh, ini ngikut masih ke manual. atas. Bentar. Ini masih manual. Kayak Audi. Sangkain tuh tet. Enggak juga. Gini aja susah. Apanya yang kayak Audi? Hah? Tuh, Apanya? ininya kebuka semua gitu. Terus apa Terus begitu benefitnya kebuka buat lampu, customer ini ada- kebuka semua? Lampunya pindah ke bawah. Ya terus Safety. sini. Ini tetap ada lampunya di sini. Gampang banget. Problem solve. Modern, lihat tuh. Kapasitas bagasi, kalau row ketiga dilipat, lihat nih barang-barang semuanya muat. Ini juga pasti muat. Pindahin barang-barangnya semua ke sini pasti muat. Ini jelas lebih panjang mobilnya. Oke, kalau gitu kita tes aja. Ya, sekarang. Ini ada barang-barang. Kita coba dikijang dulu. Ini kita masukin. Kita masukin.
Harus muat semua ini. Oke, pakai tas aja dulu. Tas tuh bisa masuk sini. Tuh, bisa masuk celongannya sini. Coba. Ini harusnya dapat tutupnya lagi biar rata lantai juga ini. Ya itu yang di tipe yang lebih tinggi. Bisa nggak? Tuh, bisa lagi. Enggak, tuh kurang pas. Tapi kurang. bisa. Nggak Kering bisa. kan? Nggak bisa. Oke. Kita masukin Kerdus, yang ini. kerdus. Kerdus. Coba. Masuk tuh. Ya, coba lagi terus. Masuk. Oke. Nih, masuk. Makasih. Ayo, Terus. terus. Muat semua nggak? Masuk. Masuk. Yaudah, ini belum. Ya sabar dong. Ini senderan di row ketiga harus manusiawi nyendernya. Ini belum. Ya itu nggak masuk. Nggak muat. Nggak muat. Kalian Sisa guling. satu ya. Ya, sisa satu. Ya, rapat. oke. Nih, guling. Dah. Nggak usah. Itu nggak usah dulu. Pindahin aja dulu yang ini. Ini mah gampang. Bisa nggak masuk semua? Ya udah pindahin. Lah, kan giliran Almas. Pengen lihat bisa masuk apa enggak. Wah, gede banget space-nya. Apaan gede? Ini satu kaki Om Mobi aja nggak muat di sini. Dar, ini kan tadi tegaknya Enggak. nyaman. Udah ini segini emang. Nggak muat. Nggak ada. Ini nggak bisa ditutup Om. Ini nggak bisa ditutup. Gini ya, ini tuh SUV loh. Ya Jadi udah, makanya udah saya memang nggak bilang. dibuat untuk mau bawa barang banyak. Makanya Ini nggak bisa bisa ngalahin off-road space-nya sedikit. Innova. Coba masuk seberapa? Ini nggak ada satupun yang bisa masuk. Coba. Nggak ada dipaksa-paksa kayak gitu, lihat. Nggak masuk sama sekali, tuh masih ada sisa lagi di sana. Ya oke. Oke? Ya. Oke, jadi kita nggak usah debat lagi apalagi soal legroom ya, karena ini lebih besar. Loh, nggak tahu, belum tahu. Plus row ketiga mobil ini bisa untuk 3 orang, jadi ini sebenarnya 8-seater. Dipaksa untuk jadi 3 orang. Bisa karena memang lebar. Dipaksa. Di situ berapa? Cuma bisa 2. Dipaksa. Tuh, lihat. Legroomnya juga masih lega. Mana ada sisa? Mana ada sisa gimana? Bisa ada. Ya itu juga ada. Mana? Coba, ayo naik belakang. Itu udah kurus. Ini udah Om Mobi versi kurus ya. Kalau Om Mobi yang versi sebelumnya sih. Terus, leganya. masuk. Aman, lega apa? Aduh, leganya. Terus. Enggak, ini karena harusnya bisa dimajuin lagi. Ini versi Tega tuh segini. Aduh, leganya. Itu senderan kepalanya aja kena punggung kan? Mana? Tuh, mentok. Oke, sekarang kita lihat di Zenix. Enggak Dia bisa nih. keluar. Ini harusnya bisa dimajuin terus jadi muat makin lega. Ya Allah, lihat tuh, nggak ada nyangga pahanya sama sekali, kaki ngelipet-lipet kemana-mana. Enggak, terus lihat tuh. Di belakang tuh ada AC sendiri tuh. Ada 2 gede-gede lubang AC-nya. Terus bisa ngontrol AC-nya sendiri di sini. Siapa yang mau Nih. duduk belakang? Dia punya kuasa untuk kontrol AC. Siapa yang mau duduk belakang? Walaupun tahta terendah. Ya siapa yang mau duduk belakang cuma anak kecil. Coba kalau lihat Innova. Ayo keluar. Ini aja masuk belakangnya nih. Mesti dimajuin begini modelnya beda sama itu bisa Karena kelipet sudah cukup, lebih lega. Dengan maju gini aja udah bisa Lebih masuk. lega Ayo, itu coba. masuknya. Jadi dia yang capek kan. Oh my god, nyamannya. Lihat tuh. Lihat tuh. Duduk. Sempit normal. banget ini. Pantatnya jangan dimajuin, mundurin Nih. dikit. Tapi tetap ini lebih lega. Nempel. Tapi lebih lega. Ini posisi mundur masih bisa dimajuin lagi. Ini masih lega banget depannya. Tuh, wah depannya masih super lega. Ini kalau kita majuin. Sempit. Nah, pasti lega tuh Sempit, belakang. Aduh, sempit banget aduh. Sempet gimana sih? Aduh. Lihat tuh, nggak mentok, kaki nggak cingkrang. Nggak ke bisa atas. ngontrol AC di belakang sini, bisa mati kedinginan atau mati kepanasan. Itu ada AC di baris. Tuh, ada. Iya, ada. Cuma Iya. ngontrolnya gimana? Minta tolong orang depan. Bang, tolong Tinggal minta kecilin orang, AC. iya, tinggal minta tolong aja Nggak seperti punya itu. kuasa sama sekali di belakang. Ya, Terus saya mendingan nggak punya kuasa ke AC, tapi space-nya lega. Daripada punya kuasa ke AC, tapi sempit. udah gitu, ini cuma ada 12 volt power outlet itu udah colokan USB-C. Oke, kalau itu. Hah? Oke, Ya? kalau itu. Tapi kan emang ini adalah tipe yang terendah gitu. Jadi memang bukan yang lengkap. Nih. Joknya kain. Oke, kain. ini kain. Tapi jok kain ini bukan berarti jelek loh. Kalau misalnya kita panas, parkir mobil panas-panas, dia nggak panas. Bayangin kalau jok kulit itu panas tuh, bawah tuh panas sekali. Nempel tuh keringet ke jok. Iya. Enggak juga kan bisa dibersihin. Nempel keringetnya. Oke, row kedua ya. Row kedua. Harus nggak boleh harus sisain
Aduh, Iya. nggak bisa. Harus Enggak. sisain. Gini. Harus sisain duduknya penumpang. Oke. Majuin dikit nih, biar Nih, sama segini nih. ya. Tuh. Oh. Wah, masih leganya. Kakinya mentok nih. Ini mentok nih. Ini ada baterai nih kayaknya. Iya, Ini ada mentok. Makanya Oke. susah lah. Terus di sini ada kontrol ke AC. Iya, Oke. kontrol AC biasanya ada di atas ini. Terus dia punya fleksibilitas. Kalau Hmm. di belakang nggak ada orang, ini bisa dimundurin sampai pol. Wah, ini lega sekali. Tuh. Nggak ada armrestnya. Iya, kelihatan lagi. Nggak ada armrestnya, AC-nya segini aja. Tapi ada kontrolernya di sini. Ya, Ada USB slot ya, Tok. C, USB-C. USB-C. Iya. Lihat aja di Wuling nih, Sekarang yuk. kita ke Wuling. Wah, lega banget, lega. Lega karena ini dikebelakangin. Bisa nyender sampai begini tuh. Ini rusak lagi mekanismenya, nggak bisa maju. Coba mundurin. Lega. Tapi lihat kursinya tuh pendek, nggak menyangga paha dengan baik. Misi. Apaan sih? Aduh. Armrest. Biasa aja. Ada 2 buah cup holdernya. Ih, nyamannya armrestnya. Ih, aduh, rasa bosnya tuh terasa dari sini nih. Duduk belakang kiri, joknya kulit. Tapi sempit, lebih Enggak, sempit. Ini Oke, tadi ngomong pengaturan AC belakang bisa punya kuasa. Yang tengah gimana? Punya kuasa nggak? Apa kuasanya? bisa dibuka tutup. Ya Allah, cuman ventilasi buka tutup. Buka tutup. Zaman sekarang voice command. Pir, gedein, kecilin. Tuh kan sekarang double standar. Ini Hello Wuling lengkap ada di sini. Tapi ini berasa mobil yang lebih kecil, Nih, Om. ini colokan USB biasa tuh. Dan cuma satu. Lebih gampang nyarinya colokan USB biasa dibanding cuman USB-C. satu, itu USB-C, nggak perlu bingung bolak-balik, dan Aduh, ada ini 2. bagusnya kulitnya. USB-C-nya cuma satu, Aduh, nggak ada kontroler kantong-kantongnya AC. banyak, coba. Nggak ada kontroler AC. Nih, belum aja ke depan nih. Oke. Belum aja ke depan nih. Ayo kita ke depan. Sekarang kita saatnya row 1. Silakan nyalain. Start stop engine button. Sama. Mesinnya nggak hidup, hybrid. Hybrid juga. Dia nyapa selamat siang. Sekarang sudah jam 5. Ya Bisa selamat ampun. siang, gimana Loh. ceritanya? Loh enggak, Dia sekarang aja tuh nggak masih ada tahu mataharinya. konsep waktunya tuh gimana. Udah ada mataharinya masih, Oke. ya. Terus lihat nih, semuanya full layar, pengontrolan AC full layar, Oke. ya. Terus ada air purification. Oke. Ya, kita bisa aman dari virus-virus Oke. di sini, ya. Apalagi? Apple CarPlay, Android Auto. Oke. Terus volumenya tombol tuh, fisik. Untung udah dibalik dulu. Almas pertama kali plusnya di kiri, minusnya di kanan. Typo. Oke, Ya, terus. terus Hello Wuling, buka sunroof. Nggak mau. Hello Wuling, Halo, buka sunroof. maaf, bisa dibuat. Jangan galak-galak. Buka sunroof. Oke, atur ke mode Mau sih? udara segar. Oh mau sih dia. Dia mau dizolimi lelaki. Oke. Ada Ya. perintah suara. Voice command. Hmm. Terus audionya infinity. Mewah, enak suaranya. Oke, apalagi? Oh, lengkap. Shifternya lebih keren. Dibandingin Kayak- biasa. Kayak BMW tuh, P-nya dipencet. Oke. Terus ada sport mode-nya langsung di transmisinya, Oke. ya. Setirnya banyak tombol. Ada adaptive cruise control. Ya, karena dia udah pakai fitur Ya, radar kan. Ada radarnya. Ada wireless chargingnya di sini. Oke. Ya, nih, bisa instrumen nge-charge. full digital nih. Belum sampai situ. Oke. Rem tangan jari sama. Sama. Lock unlocknya ada di sini. Itu lebih gampang di sini lah, lebih gampang di Nyala tangan. matiin AC belakang ada tombolnya di sini. Loh, katanya belakang punya kuasa sendiri. Oh, ini kan nyampe deket dia. Ternyata dari depan juga. Ya. Terus. Dia nggak ada blower sendiri belakang, ikut blower depan juga. Hmm. Sunroof itu kan panoramik, bisa dibuka tutup, bisa tilting juga. Oke. Oke. Terus apalagi ini dashboardnya soft touch. Oke. Soft touch ini. Oke. Ngapain itu? Ngapain? Nggak usah diatur-atur. Nggak usah. Nanti setelan nyetir berubah. Nggak usah. Nggak usah. Tilt. Tilt. Tidak. Udah cukup. Udah. bisa teleskopik. Udah. Percuma semua yang Om Mobi Udah. ngomongin tadi, posisi nyetirnya tidak ergonomis. Lihat ini, kakinya nekuk, tangannya lurus. Kalau misalnya kita mau kakinya pas, kita bikin kakinya kok pas ya. mundurinnya mulus banget sih. Oke ya, kakinya Electric pas, seat loh. pas seperti ini. Setirnya nggak nyampe. Kalau misalnya setirnya pas, belum lama banget.
kakinya deket banget. Ini bener-bener posisi nyetirnya masih tidak berubah dibandingkan Alphard sebelumnya. Percuma semua gimmick, semua keindahan, semua kemewahan kalau nyetirnya aja nggak fun rasanya. Ini electric seat. Ya electric seat kan cuma buat masalah ngaturnya, tapi nyaman apa gunanya ngaturnya. electric seat begitu diatur nggak ergonomis juga. Setirnya kulit. Ya, terus kenapa? Tapi tetap aja nggak ergonomis rasanya. Ya, terus ini, aduh nyamannya, aduh enak, aduh empuknya ya Allah. Tuh, nih. Terus kenapa? Nyaman, sikut nggak memar-memar. Ya tapi posisi nyetirnya yang nggak nyaman. Posisi nyetir, nyaman itu hanya ini aja, apa namanya, psikologi aja itu. Nggak psikologi, ini beneran karena dia tidak bisa teleskopik. Dia cuma bisa tilt. Udah gitu aneh lagi tilt. Tuh, Itu namanya ke atas auto gitu. up. Auto up. Nggak bisa, nggak ada Auto up, ininya. udah ya, Nih, udah. padahal ya, kalau Wuling Apa? mau memperbaiki posisi duduk simple. Tinggal dibikin posisi duduk ini bisa lebih rendah dan dibikin teleskopik, itu udah much better. Tapi mereka nggak akan melakukan itu. Karena kalau misalnya dia bisa teleskopik, saya bisa duduk lebih mundur dan setirnya bisa lebih mundur dan ini enak. Belakangnya jadi sempit. Belakangnya jadi sempit. Oh gitu. Iya. Enggak. Lupa aja dipasang. Lihat tuh instrumen clusternya. Kalau mereka aja bisa lupa masang teleskopik, apalagi yang bisa mereka lupakan di mobil ini tuh banyak banget yang mereka bisa lupa. Udah nih. Instrumen clusternya hampir full layar. Iya. Ya, nggak ada jarum sama sekali. Iya. Udah nggak zaman jarum. Semua jendela auto up and down. Nggak ada perdebatan. Ini lebih banyak fiturnya, lebih bagus kualitasnya, dan materialnya juga lebih bagus. Cuman menurut saya itu semua percuma kalau rasa nyetirnya nggak ergonomis seperti ini. Sekarang kita ke Kijang. Ini kayak Tesla. Ayo. Oke. Nah, Nyalain Kijang. dulu. Nyalain dulu. Nggak ada suara mesin. Hybrid. Sama. Oke. Coba. Sakit, aduh. Aduh sakit. Apaan? Keras banget. Ini oke, ini emang material keras, tapi nggak ada yang tajam-tajam, jadi nggak ada yang sakit-sakit, itu nggak ada. Iya, lupa entry level. Ntar. Dorong. Iya, tilt. Dorong. Dia bisa teleskopik juga, makanya posisi nyetirnya enak. Itu yang lebih penting, lihat ini. Ada EV mode-nya. Udah tahu sama? Nggak ada. Nggak ada. Iya, Nggak ada. gini. Ini EV mode basa-basi doang. Kenapa? Hah? Coba aja pencet sebentar, tahu-tahu mesin nyala lagi. Ya itu kalau dipakai di jalan raya EV mode tuh kalau kita pulang ke rumah, kita nggak pengen mesinnya nyala tuh bisa dipaksa pakai EV Ngapain kalau mode. pulang ke rumah, nggak pengen mesinnya nyala tuh gimana sih Teh? Misalnya kita Diem-diem nggak gitu pengen pulang ngeganggu malam. tetangga. Pulang pagi, Nggak pengen keganggu anak bayi yang takut bangun kalau dengar suara mesin, kita pakai EV mode. suara mesinnya juga pelan banget. Gitu. Nggak Terus berguna, ini EV mode nggak berguna kalau kamu bilang. terus Apa? dia ada 2 buah USB-C slot, iya. ya. Terus abis itu ada 12 volt lagi di sini. Iya, Tuh. udah biasa, sana juga banyak colok-colokan. Aduh, enak banget nyandarnya. Tar. Ini volumenya gimana caranya? Itu ada di setir, ada Iya, di setir. Nggak mau di setir, maunya di sini. Agree dulu, setuju apa enggak? Sebentar dibaca dulu. Oke, setuju. Nih yang namanya volume nih, tuh. Ya ampun, Tuh. ini bukan tombol. Makanya disediain tombol Ini di nggak sini. Ada pilihan mau yang sentuh, mau yang Masa tombol. sentuh buat volume tuh? Nih, jelas. Tuh, bisa kepencet semuanya, bisa kepencet Ya jadinya. ngapain mencet-mencet kayak gitu, tinggal pencet yang di sini aja, susah Iya, amat sih. loh, kalau penumpang yang mau mencet gimana? Masa di setir? Terus 3/4 digital. 3/4, itu Iya. masih berapa tuh? Mirip ukurannya. Nggak, mirip sedikit. Ini masih ada jarum. Iya, karena Toyota itu kan masih ada kayak konvensionalnya gitu loh. Analog ya oke, nggak full digital nggak apa-apa, tapi posisi nyetirnya gimana? Aduh, setirnya nggak enak banget dipegangnya nih. Luar biasa posisi nyetirnya. Karet plastik begini nih. Iya, tapi Pegangnya nggak posisinya enak, lihat pas gitu loh. Terus ini segala macam pikir-pikir. Apaan? Aduh, sakit. Nggak ada yang Keras banget. tajam. Jangan hiperbola deh, ini nggak ada yang tajam. Memar-memar. Enggak lah, nggak mungkin memar-memar. Ini kan fungsinya armrest ya. Kenapa nggak Emang bisa buat istirahat kok. Iya, tapi keras. Nggak masalah juga kalau buat Keras tuh. Tuh. Nggak Ya, enak. oke lah. Shifternya nggak modern. Kayak begitu, geser. Tapi biasa. ini bisa digeser. Dia bisa manual mode. Almas mana bisa manual mode? Nggak perlu. Nggak bisa. Nggak perlu. Ini bisa. Kapan pakai manual mode? Nggak pernah kan? Oke. Orang CVT ngapain manual mode? Ini Ini bisa e-money.
Handphone juga bisa. Bisa ngebaca ya, bisa Cek ngebaca saldo. e-money. Iya. Bisa. Ya loh, handphone juga bisa buat Setiap kali start dia ngasih tahu tanggal berapa. tanggal ganjil apa genap. Dia tahu karena mobil hybrid di Indonesia tidak diistimewakan. Jadi dia ngasih tahu tanggalnya. Emang kita kalau handphone juga bisa. Tapi Kita kan kantongin tiap nih, hari. handphone. Kita pertama kali nggak dikasih tahu ini tanggal ganjil apa genap, cuma dikasih tahu Sekarang tanggal 15. berapa? Iya. Habis itu kita masih mesti satu Masih step lagi mikir. Ntar, 15 tuh ganjil genap ya? Iya. Ya nggak begitu konsepnya. 15 itu ganjil. Setelah dipikir ternyata Nggak itu pakai ganjil. mikir. Gimana bisa nggak pakai mikir? 15 itu cuma angka. Kita Coba harus nih. melalui satu proses berpikir dulu Nih. supaya kita bisa menyimpulkan 15 itu ganjil atau nih, genap. nih. Butuh otak untuk mikirin itu tanggalnya berapa. Itu kalau misalnya nih, bukan ganjil genap, bilangan prima atau tidak. Nah, Bilangan prima atau tidak juga gampang. Yang penting kan bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh bilangan tersebut atau satu. iya, kan? iya, makanya kan susah. Kalau ganjil genap kan seberapa susahnya sih? Tetap aja ada proses berpikirnya sedikit. Audionya jelek. Ya lumayan sih. Maksudnya untuk harga 458 juta. Nggak jelek-jelek amat. Oke, nggak sebagus Infinity. Oke, fiturnya tidak sebanyak Wuling Iya, Almas. nggak bisa. Oke, Hello bahannya. Innova, hello Kijang, What can hello I help you? Zenix. What can I help you? Oh, supirnya kan jawab. Oke, dia fiturnya tidak selengkap Allah, Almas. ini ngeliatnya nggak bisa ngeliat awan. Apaan? Ini nih nggak tembus loh. Buka jendela, jendela. Ya, ha? Tuh, keluar dikit kepala ke sana, ke atas itu ada awan. Ini repot, patah leher. Ini kan itu termasuk kemewahan yang nggak semua orang butuh. Ingat, Innova juga ada yang pakai panoramic roof Iya. yang di atasnya. Tapi ini kan yang harganya dekat cuma ini berdua. Oke, secara kabin karena ini adalah entry level, jadi dia tidak selengkap Wuling Almas itu. Udah kalah kan? Belum. Terus material juga memang tidak Sakit-sakit. nggak sakit-sakit. Material memang bukan yang semewah di Wuling Almas. Sakit-sakit. Tapi dia punya inner beauty yang lebih bagus. Beauty. Satu ya. Apa Satu. inner beauty-nya? Dengar nih sistem hybridnya. Hybrid Toyota is the best in the world. Sudah 5 generasi, ini generasi kelima. Posisi nyetir Wuling Almas nggak bisa ngelawan sama sekali. Oh enggak, itu cuma buat dia kelupaan satu teleskopik doang. Enggak, Lupa. bukan cuma masalah teleskopik, posisi kursinya juga masih terlalu tinggi. Dia lupa aja. Oke. Ya. Jadi, Oke. Nah, ya jadi kabinnya ada plus minusnya masing-masing kan. salah balik ke sini. Ya nggak apa-apa. Ya. Ini mobil lebih bagus daripada itu. Nggak bisa cuman gitu, ada plus minusnya Nggak dimatiin masing-masing. lagi tuh dia nyala sendiri kan? Tadi siapa yang duduk di situ? Dia yang lupa. Oke, kabinnya ada plus minusnya masing-masing. Ground clearance lebih tinggi. Ya wajar, dia SUV. Ya. Ini MPV. Iya. MPV 185 Lu orang Indonesia mm. senang dengan ground clearance. Nggak juga. Kalau misalnya kita nggak sering off-road, buat apa ground clearance tinggi? Ground clearance tinggi akan bikin center of gravity makin tinggi. Belum ditambah suspensi yang empuk, makin nimbung. Udah deh, nih. Kita buktikan. Kita jalan nih sekarang. Oke. Ya. Sekarang kita buktikan. Seberapa hemat. Hemat-hematan. Masih berani lagi. Ya ampun, ini sama-sama hybrid. Ya. Ini SUV yang lebih keren. Sama-sama 2000 cc. Sama-sama keluaran terbaru. Iya. Bedanya, nih Ya pengalaman ampun, hybridnya udah ini luar bukan biasa. berarti nggak punya pengalaman. Oke, langsung? Hah? Kita Langsung. coba. Tapi nanti di tengah jalan, sebelum kita ngisi bensin lagi, itu kita gantian. Iya, saya juga mau nyoba itu. Ya, kita gantian. Sekarang kita isi bensin full dulu, Dan kemudian langsung ke tol. muter-muter masuk tol. Oke. Enaknya pakai Almas Hybrid di tol. Ada adaptive cruise control, dia akan ngejaga jaraknya dengan mobil depan. Jadi kalau kita kecepatan 70, mobil depan 60, kita akan terjaga di 60 km per jam dengan menjaga jarak sendiri mobilnya. Dia akan ngerem sendiri dan ngegas sendiri, asal tidak lebih dari kecepatan yang sudah kita set di sini. Agak agresif kelihatannya nyetirnya dia, maksudnya agresif tuh kanan kirinya lebih banyak, lebih rame gitu, nggak seperti mobil Eropa, tapi ada dan bisa berfungsi. Dan dia cukup, baru mau dibilang cukup lama, nggak diminta megang setir. Oke, emang kita sekarang ini mengetes konsumsi bahan bakar di rute yang sama, di kecepatan yang sama. Tapi walaupun ini belum berakhir, kok saya yakin sekali Innova Zenix ini yang akan menang. Karena
Saya sudah mengetes ratusan mobil tiap tahun, termasuk hybrid juga, dan saya sudah mencoba hybrid Toyota itu sudah lama sekali, dan faktanya adalah untuk hybrid Toyota adalah yang terbaik di dunia. Bahkan yang di Innova Zenix ini adalah generasi kelima, yang tiap generasinya itu selalu lebih hemat dibandingkan sebelumnya. Santai di tol. Entah kenapa walaupun ini sudah top of the line-nya, tidak ada teleskopiknya setirnya, cuma posisi nyetirnya iya agak kurang pas, tapi masih sedikit agak bisa diterima, apalagi kalau kita sudah megang mobil ini cukup lama. Lama-lama terbiasa juga dengan posisi nyetir seperti ini, yang nama setir tuh agak jauh, pedal tuh agak dekat. Andai ini ada teleskopiknya pasti jauh lebih enak, jauh lebih enak. Menurut saya positioning dari Innova Zenix yang G ini, yang hybrid, itu sangat menarik karena Kijang ini seakan kembali ke rootnya gitu, bahwa Kijang itu adalah mobil bukan yang berlimpah fitur banyak, tapi mobil itu reliable, mobil itu praktis, mobil itu enak dipakai kemana saja, di servisnya mudah, dan selalu menenangkan orang karena tidak khawatir nanti pada saat menjual laginya harganya tetap bertahan. Nah, satu keluhan yang banyak diberikan oleh orang adalah masalah konsumsi bahan bakarnya. Dari dulu Kijang itu tidak pernah irit, kecuali yang diesel. Tapi sekarang diesel, harga bahan bakarnya melonjak tinggi sekali. Nah, masuknya hybrid di tipe yang lebih rendah gitu ya, jadi bukan hanya tipe yang tinggi, itu sangat menarik karena membuat mobil ini bisa berharga di bawah 500 juta rupiah, tapi Anda menikmati kelegaan Kijang, kepraktisan Kijang, peace of mind membawa Kijang, tapi dengan konsumsi bahan bakar yang jauh lebih irit. Anda nggak perlu sampai di kisaran 600-an juta rupiah untuk membeli sebuah Kijang gitu ya, karena ini basicnya Kijang sudah ada semua di sini. Adaptive Cruise Control yang bisa sampai macet-macet seperti ini, tapi kalau sampai berhenti total agak lama, dia mesti dicolek gas dulu untuk melanjutkan cruise controlnya. Bayangin, mobil tidak sampai 500 juta, ada sistem seperti ini. Kan top! Dan pada saat Adaptive Cruise Control itu aktif, ini kayak di Tesla ya, instrumennya tuh ngasih lihat ada mobil-mobil. Walaupun ini sebelah kanan sebenarnya nggak ada lajur lagi, dia sebut ada lajur dan ada mobilnya. Untuk masalah kenyamanan, sebenarnya Innova Zenix ini tidak jauh sekali berbeda dibandingkan Innova Reborn sebelumnya. Karena sebenarnya generasi Innova ya, dari mulai 2004 kalau nggak salah ya, Kijang generasi ke-4 itu kenyamanannya sudah sangat baik gitu, pas gitu antara handlingnya dan kenyamanannya. Tapi karena Innova Zenix ini memiliki platform TNGA, jadi getaran-getaran kecil khas leather frame itu tidak ada. Kemudian ketika diajak bermanuver, handlingnya itu juga lebih presisi ya. Walaupun ini sebuah MPV ya, tetap ada limbungnya dan tidak setajam mobil sport. Tapi ini jauh lebih mantap dan seperti mobil normal gitu ya. Bukan rasa komersialnya itu tidak ada sama sekali di Innova Zenix ini. Transisi antara mesin nyala dan mati pun halus. Pas nyala gitu kita nggak terasa, tahu-tahu ada kedengaran suara rorong itu di mesin, yang menandakan bahwa mesinnya lagi hidup. Udah, ini seperti mobil hybrid biasa, seperti pada Toyota juga, nggak usah kita pikirin lagi pakai bensin atau lagi pakai baterai jalannya. Tapi biar gimana pun, kalau lagi hemat-hematan seperti ini lebih bagus kalau misalnya kita nyetir tanpa cruise control. Kalau dengan cruise control dia lebih banyak ngerem yang agak kurang halus, biar gimana pun mata kita bisa lebih memperkirakan kapan mobil depan tuh ngerem. Bicara soal kenyamanan, mobil ini sebenarnya nyaman, cuma bantingan halusnya itu lebih agak terasa. Cuma gelombang besarnya nggak terlalu terasa. Apakah stabil? Setirnya itu agak kurang direct. Setir ini lebih ke arah nyaman, rasa setirnya itu. Ada beratnya kalau misalnya kita jalan di 60 km per jam ini, dan tidak terlalu direct. Dan megang setirnya juga, tempat pas megang setirnya tuh kadang suka bingung, tapi lama-lama biasa juga megangnya begini. Tapi tenaganya itu, respon motor listrik awalnya tuh enak. Jadi
rasa EV-nya itu lebih kental mobil ini dibanding dengan Zenix. Andai ini full EV, kalau ada mobil 7-seater full EV itu pasti top. Innova Zenix adalah sebuah Toyota, dan satu yang selalu melekat ketika menyebut nama Toyota itu adalah AC-nya dingin. Dan ini benar sekali. Bahkan saya dari awal pengetesan itu sebenarnya cukup untuk pakai satu aja blower AC-nya, dan suhunya cukup 20,5 itu sudah enak. Cuman nih karena kita kesepakatan, jadi saya pasang di yang paling dingin. AC-nya ini dingin sekali. Coba gimana di Wuling ya. Om Mobi. Apalagi ini orang tua. Iya Bung Fitra. Ini di luar panas sekali ya. Di luar nih 34 derajat Celcius gitu. Gimana AC di Wuling Almas? Kalau di Wuling Almas ini di luar 33 derajat Celcius dan AC-nya tuh cukup dingin. Sudah. Dari jawabannya aja saya udah bisa memperkirakan segimana dinginnya. Jadi ini AC-nya peraturan kita kan AC blower 1 dan yang paling dingin posisinya. Masih agak kurang nendang gitu. Ya, cukup buat di Jakarta ini cukup. Ya cuma kalau dibandingin sama Kijang itu, Kijang memang dari dulu tuh AC-nya tuh dingin sekali. Oke, tapi harus diakui ya. Saya belum coba Wuling Almas Hybrid sama sekali. Saya belum coba sama sekali, tapi ya harus diakui fiturnya pasti lebih banyak, dan itu jadi yang satu yang terasa kurang di mobil ini. Bukan masalah fiturnya ya, karena saya bilang saya senang dengan konsep Kijang itu basic, harga di bawah 500 juta, dapat hybrid. Tapi ada sejumlah tombol-tombol kosong di kanan, ada 5 slot kosong. Di AC ada 1 slot kosong, kemudian di atas rem parkir elektriknya ada 1 slot kosong lagi. Jadi memang dengan harga di bawah 500 dan dapat hybrid mungkin nggak butuh fitur seperti panoramic sunroof, fitur radar, semuanya. Ini oh ya, di setir juga ada 3 slot kosong. Tapi slot-slot kosong ini bikin ya ada perasaan oh iya, di atas langit masih ada yang lebih lengkap lagi versinya gitu ya. Tapi sebagai basic sih oke, cuman ya agak gatal aja mata ngelihat slot-slot kosong ini. Tapi kalau bicara untuk kenyamanan, nih jalan konblok ini aja nyaman. Kami yakin ini lebih nyaman daripada Zenix. Oke, saya pernah coba Almas sebelumnya, bukan yang hybrid. Emang empuk. Tapi Zenix juga masih oke kok. Nggak bisa mobil ini dibilang nggak nyaman tuh nggak bisa. Ini tetap nyaman walaupun tidak seempuk Almas. Bung Fitra, Ya, gimana di jalan konblok Zenix? Zenix itu TNGA loh, Toyota New Global Architecture. Tapi Wuling Almas juga dikenal kenyamanannya. Oke, mungkin nggak seempuk Almas, tapi Kijang dari dulu nggak pernah nggak nyaman. Oke, mungkin nggak seempuk Almas, tapi kalau dibuat nikung-nikung, wah, stabil. Gimana Almas kalau buat nikung? Oh, lihat nih. Ya Allah, kenapa miring begini? Ini SUV nggak didesain untuk nikung-nikung begitu. Iya. Oke lah, ini mengorbankan kenyamanan sedikit dibandingkan Almas, tapi dengan kestabilan yang lebih baik, oke, saya bisa terima itu. Ya kalau orang tua emang butuhnya yang terlalu nyaman seperti itu emang. Bukan begitu. Bung Fitra, coba ke sebelah dulu dikit, ke sebelah. Kita coba rolling start dikit, Bung Fitra. Oke, aba-aba dari gue ya. 1, 2, 3. Kenceng begitu Zenix. Agak ngeri, kecepatan tinggi. Yakin Zenix juga agak ngeri. Kenceng juga itu Zenix ya? Iya, lumayan. Tapi saya agak nyolong start dikit tadi. Tapi abis saya lepas gas, terus Om Mobi ngegas lagi, saya agak ketinggalan dikit. Tapi abis itu bisa ngejar 9,0 detik ini 0-100.
Ini 0-100 9,8 detik, jadi wajar-wajar aja dan rolling startnya rata-rata aja tuh. Artinya tenaganya sebenarnya sama, akselerasinya sama. Mungkin launch di awalnya itu Innova lebih bagus saja dibandingkan Almas. Padahal Almas ini begitu berangkat dari nolnya rasa motor listrik ngebantunya tuh kuat sekali. Ya sama di sini juga. Cuman mungkin start awalnya gripnya atau tenaganya lebih bagus yang Zenix mungkin ya di torsi bawahnya. Tapi Zenix yang G ini paling nyaman di antara semua tipe Zenix. Sama aja lah mestinya. Oh, lebih nyaman, percayalah. Velgnya lebih kecil. Oh iya, masalah getaran-getaran kecilnya ya di jalan. Almas tuh nggak kebanyakan biru-birunya ya Om. Di tulisan hybridnya biru, bahkan di knalpotannya biru juga. Ini hybrid ya, kita harus bangga dengan kehybridannya, makanya dibanyakin biru-birunya. Toyota malah lebih lebih humble sekarang. Di logonya aja nggak dikasih biru-biru. Itu mungkin lagi menghemat. Maksudnya menghemat cat biru. Iya, menghemat cat biru. Tapi satu yang disyukuri dari Wuling itu logonya nggak lagi merah ya, tapi logonya lebih mahal lah kelihatannya. Iya sih, lebih bagus warna begini logonya. Tuh ada kembarannya di kanan tuh, Chevrolet Captiva. Beda kalau yang Wulingnya sama-sama Captiva yang sama kayak ini tuh yang barunya, bukan yang lama kayak gitu. Iya, tapi masih bersaudara lah mereka. Kalau yang Innova Zenix nggak ada kembarannya, Fortunernya aja udah beda sekarang, udah nggak ada mobil yang satu basis sama Innova Zenix lagi. Karena nggak ada yang mau ngambil basisnya. Terus kalau Almas ini Chevrolet mau, Amerika loh. Iya, tapi eksklusivitasnya jadi berkurang. Untung aja Captiva yang baru nggak masuk, kalau nggak bentuknya sama persis. Udah, jangan bahas merek lain ya. Ini kita fokus kedua ini aja. Oke, di MID sekarang tercatat 19,8 km per liter. Berapa di Almas? Di Almas, di Almas itu 14,4 km per liter. Wah, jauhnya. Barusan turun jadi 14,3. Ya oke, ini turun jadi 19,6. Tapi tetap aja beda 5 km per liter. Tapi Zenix itu berdasarkan pengetesan sebelumnya, deviasinya selisih antara MID dengan aktualnya agak lumayan jauh ya. Jauh tuh berapa? Ngetesnya waktu itu belum akurat amat karena belum jalan jauh. Ya, kita lihat. Nih ya, kalau untuk jalan-jalan begini pemakaian di Jakarta, nyetir ngasal tuh lebih enak pakai Almas. Karena suspensinya tuh kayak lebih nyaman, lebih kuat, lebih kokoh begitu loh. Suspensi nyaman itu buat dinikmati, bukan buat alasan jadi bisa ngasal. Yang pertama kali masuk langsung ada displaynya 14,7 km per liter. Sedangkan saya tadi pada saat ninggalin Innova Zenix itu 20,0 km per liter. Oke, sekarang kita rasain dulu. Kita tukeran mobil. Memang begitu megang setir, langsung megang karet gini, agak kurang terasa mahal. Dan begitu kita nginjek rem, langsung terasa bahwa ini remnya jadi kayak nggak pakem si Innova ini, karena remnya si Almas itu lebih sensitif, colek dikit dia ngangguk ngerem. Kalau ini enggak, ini mesti menginjak agak dalam. Tapi kalau kami cocok dengan rem yang seperti ini yang tidak sesensitif yang ada di Almas. Malah kami ngerasa rasa mahalnya itu lebih ada di remnya Innova Zenix ini. Walaupun begitu megang, ini setirnya nggak enak dipegangnya, materialnya, tapi megang begini enak. Kalau Almas megangnya agak aneh, cuma kalau Innova megang gini enak. Karena ini tipe G, jadi ini keras-keras. Sisanya kenyamanannya itu beda karakter suspensinya ya. Karakter suspensi ini tuh lebih empuk Almas, tapi rasa gesitnya itu lebih gesit ini rasanya. Walaupun Almas tuh kayak lebih bisa dipakai seruntulan, lebih yakin, lebih pede bisa dipakai seruntulan dibanding dengan ini, tapi enakan TNG. Ya, memang langsung terasa sekali perbedaan kualitas interiornya di Almas ini. Jok kulit, material adalah empuk di sini, walaupun di sini keras juga, tapi kemudian di dashboardnya ada material empuk juga. Instrumen full digital,
infotainment yang besar di tengah, kabin yang simple, yang lebih modern, lebih futuristis, dan bantingan suspensi yang nyaman. Dan posisi nyetirnya lebih enak ini hanya dengan barang yang simple, yaitu teleskopik. Setir yang bisa diatur secara teleskopik. Jadi bisa lebih dekat dengan badan. Joknya posisinya biasa-biasa aja. Cuma sekarang setir itu bisa lebih dekat dengan badan, jadi lebih enak. Dua hal yang selalu menjadi keluhan orang ketika memakai sebuah Wuling itu adalah posisi berkendara yang tidak ergonomis, kedua adalah mesin yang tidak efisien. Nah, mesin sudah dibenahi oleh Wuling dengan memasukkan hybrid. Walaupun kalau lihat dari data MID dia tidak sehemat Innova Zenix, tapi minimal ini 2 kali lebih hemat dibandingkan Almas yang turbo, yang bermesin konvensional yang itu lumayan boros. Tapi masalah posisi berkendara mereka tidak melakukan perbaikan sama sekali. Ini masih posisi berkendara yang agak kaku ya, kaku malah. Kaku, dan ini tidak bisa ada pengaturan teleskopik, dan sudut setir serta posisinya ini kalau buat saya itu tidak akan nyaman untuk perjalanan jauh. Kemudian kita juga agak susah menggenggam setir karena setir itu tidak bisa digenggam, tapi dia agak tebal nih di bagian jempolnya. Jadi rasa menyetir di Almas ini tidak menggugah kalau dilihat dari sudut pandang posisi berkendara. Secara visibility lebih enak di Almas. Ini agak lebih ada rasa tenggelam dibandingkan dengan di Almas. Almas tuh nyetir jadi bisa seruntulan, lebih pede gitu karena kita lebih ada rasa commanding, lebih tinggi. Visibilitasnya lebih enak dibanding Zenix. Yang pasti di mobil ini lebih dingin dibandingkan dengan di Almas. Nggak tahu kenapa ini AC-nya lebih nendang. Entah karena kaca film, entah karena jok ini kain, nggak tahu. Tapi ada rasa lebih adem di Innova. Bung Fitra. Ya Om. Enak kan Almas? Oke, bantingannya oke, kabinnya juga kualitasnya bagus, tapi posisi nyetirnya Om. Gini. Memang itu komplain kami sama juga. Tapi mungkin yang salah itu bukan mobilnya, yang salah tuh tingginya kita. Tingginya kita tuh lebih tinggi dari average orang Indonesia. Kalau yang salah tingginya kita, artinya sebagian besar mobil yang kita coba posisi nyetirnya nggak enak. Kan nggak kayak gitu. Iya, memang begitu. Jadi udah nikmati aja. Terus ini instrumen digitalnya bagus gitu ya. Cuman mau cari tachometer tuh mesti diputer-puter dulu. Ada tachometernya tapi pakai angka. Oke, terus ini ada persen power kali 10 nih apa maksudnya? Itu matematika ya, rumit kayaknya. Tidak ada tujuan yang ditentukan. Kenapa tiba-tiba ngomong? Om Mobi, Ya, kenapa tiba-tiba ini mobil ngomong tidak ada tempat tujuan yang ditentukan? Nah, ini kenapa tiba-tiba ngomong sendiri? karena dia lagi kepencet sesuatu, udah pasti itu. Kalau nggak ngomong hello Wuling, hello Wuling. Halo. Jadi kacau semuanya. Udah. Hello Wuling. Saya tidak mengerti. Bisa diulang lagi? Iya Mbak, karena saya belum ngasih perintah. Tadi masih ngobrol sama Om Mobi. Hello Wuling, Saya matikan bingung. AC. Silakan dicoba lagi. Bukan cuma Mbak yang bingung, saya juga bingung kalau ngomong sama Om Mobi. Oke, tapi halo Wuling itu juga perintah. Iya, ini Mbak, saya lagi mau ngejelasin tentang Mbak. Diam dulu. Oke, kita singkat aja jadi HW ya. Karena kalau saya sebut kepanjangannya dia bereaksi terus. Nah, fitur HW itu atau fitur Win kalau disebut di Wuling itu emang menarik karena dia bisa bahasa Indonesia ya. Jadi sangat mudah gitu kan. Halo Wuling. Halo Wuling. Halo. Buka jendela kanan. Oke, membuka jendela kanan. Halo Wuling. Halo. Tutup jendela kanan. Oke, menutup jendela kanan.
Ya, oke. Itu semua tidak ada di Innova Zenix. Bung Fitra. Pasti dikecilin HT-nya deh. Gara-gara tahu mau dikerjain. Ini kita kerjain lagi ya, coba ya. Halo Wuling, Halo. buka sunroof. Oke, membuka. Wuling, itu bukan saya. Bikin kacau aja sih. Udah, matiin dulu nih HT-nya. Buat Halo, komunikasi ini bahaya kalau nggak pakai HT. Halo. Tutup sunroof. Oke, menutup sunroof. Oke, pelajaran berikutnya kalau pakai Almas jangan nyalain HT, bisa dikerjain temen kayak gitu. Buka lagi. Masuk deh. Masuk. Nah, hybridnya si Innova itu kalau udah kecepatan segini kebanyakan dia pakai engine terus. Ya, itu mungkin lebih efisien dibanding dengan pakai motor listrik. Terbukti pada saat kita mengadu Nissan Kicks e-Power lawan Corolla Cross Hybrid, itu lebih irit Corolla Cross Hybrid pada saat jalan-jalan seperti ini nih, yang bisa direct drive dari mesin ke roda. Ya, tapi kami salut dengan Wuling, bisa dapat sunroof, bisa dapat adaptive cruise control, bisa dapat kemewahan dengan harga mendekati Innova yang tipe terendah. Kalau Anda ingin nonton review Wuling Almas Hybrid, ada di channel Motomobi, si mamang-mamang used car yang nge-review. Kalau mau ngelihat di channel Auto Driver ada juga, bukan Om Fitra yang nge-review. Kalau mau ngelihat review Innova Zenix ini ada di channel Motomobi juga. Di channel ini, subscribe apabila belum dan tekan tombol loncengnya agar kami semua bahagia. Berapa liter? Itu udah pasti lebih hemat. Berapa liter? Enggak, itu udah pasti lebih hemat. Berapa liter Lihat ya, isinya? ini nih. Ini mobil Zenix menurut MID adalah 20,9 km per liter. Ya, ntar denger dulu belum kelar. Tadi kita jalan 67,8 km. Ya. Ya. Diisi 3,8 liter. Ya. Berarti 67,8 dibagi berapa tadi? 3,8 liter. Berapa? 17,8 liter. Berarti ada Wow. selisih berapa persen tuh? Ini belum dikompensasi aja. Ah. Belum dikompensasi aja tuh cuma 15,8 km per liter. MID. MID. Oh, berarti ngisinya pasti lebih sedikit. Lebih banyak. Enggak, ada 3,8 liter. 5,013 liter bagi 67,8 bagi 5. 13, berapa? 13,7, 13,8. 5, berapa? 5,013. 13 apa? 13,5. 13,5. Irit kan? Ya enggak lah dibanding ini. Oke, ini jauh lebih irit Ini jauh lebih irit dibanding dengan Almas biasa. Iya, jauh lebih irit dibanding Almas biasa. Tapi kalau dibandingin Innova Zenix Hybrid nggak ada apa-apanya kehematannya. Saya udah bilang bahwa sistem hybrid Toyota the best. Ini SUV, dia memang lebih berat, Iya, lebih makanya kokoh. jadi. Nih ya, nih. Pintunya aja rasa nutupnya. Lebih mantap. Ini Ini kaleng. Oke, ini udah sore banget ya. Jadi kesimpulannya nih, Innova lebih lega. Innova MPV memang buat akomodasi Almas jauh lebih lengkap Jauh. fiturnya. lebih lengkap, ada sunroof, semuanya ada. Oke. Innova jauh lebih hemat. Lebih hemat sedikit. Almas lebih nyaman sedikit suspensinya dibandingkan Innova. Lebih nyaman sedikit, tapi gini, suspensi dari kedua ini beda karakter. Iya. Ya, sama-sama enak. Oke. Sama-sama enak, tapi ini lebih empuk aja. Itu lebih empuk. Rasa setirnya, kami megang ini. Iya, betul. Itu rasa setirnya ada. Posisi berkendara definitely. Kemudian akselerasi sebenarnya mirip sekali. Tapi Mirip sekali entah dua ini. kenapa selisihnya tuh bisa hampir 1 detik. 0 Mungkin 100-nya. launch-nya pas startnya. Mungkin. Ya, karena transmisinya Wuling kan memang selalu agak lambat di bawah kan. Ya. Tapi ini motor listriknya langsung Motor listriknya nendang kuat, juga. motor listriknya listrik kuat. kuat. Tapi yang jelas, sekali. Tapi yang jelas, kedua mobil ini membuat kami senang karena hybrid akhirnya dimiliki oleh Wuling yang itu memperbaiki ketidakefisienan dan performa dari mesin Wuling Almas sebelumnya. Dan Cortez. Dan kami yang juga turbo. dan kami juga senang ada hybrid di
Innova Zenix yang itu membuat seluruh keunggulan diesel itu digantikan oleh hybrid. Iya, tapi memang jadi front wheel drive. Cuma front wheel drive memang lebih efisien. Mobil kami, Iya. mobil minjem. Aduh, tadi kenapa nggak digeber-geber, di kepot-kepotin ya, lupa saya. Awas ya. Nah, tapi Puas ributnya, ntar, puas. gini, mobil elektrifikasi ya, tetap tanggung. Hmm. Kenapa nggak mobil listrik sekalian sih? Wuling bagus nih udah bikin REV. Karena kalau kita lihat dari industrinya, tidak semua siap dengan electric car dalam Siapa jumlah yang- yang masif. Tidak semua tuh siapa? Maksudnya customer. Tidak semua merek. Ya. Oke, mereka masih mengejar. Kemudian kalau lihat dari sisi customernya, ada juga customer yang sering memakai mobil itu keluar kota dan hanya punya satu mobil. Yang mana untuk mobil listrik itu masih kurang praktis. Masih kurang praktis tapi sudah bisa. Sudah bisa, tapi Ah. tidak sepraktis yang mengisi bahan bakar. Jadi ini adalah peralihan. Antara kedua itu. Iya. Kalau plug-in hybrid mungkin lebih masuk akal kalau buat bisa keluar kota dan dapat menikmati kelistrikan. Cuma nggak dapat kenikmatan kayak anti ganjil genap dan pajak Iya, murah. Iya. Sayangnya itu saja. Oke, kita aja videonya. Nilainya Anda sendiri yang menilai. Ya, karena semua mobil tergantung dari kebutuhannya, tapi itulah plus minus dari masing-masing mobil yang sudah kami coba. Iya, komentar di bawah. Pilih mana antara kedua ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobil, Mobil dan Mobil apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda, dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Cek channelnya Bung Fitra, Fitra Eri dan Auto Driver. Ya, ada reviewnya Almas juga di Auto Driver, tapi di Motomobil juga ada. Iya. Enggak, di Motomobil bukan kami yang review. Oh. Di Auto Driver juga bukan Bung Fitra kan? Bukan. Nah, iya, makanya. Terima kasih telah menonton.